Kita bangun di waktu yang penuh berkah. Kemudian kumpul di masjid, sholat di masjid yang berkah. Tempat yang paling Allah sukai di muka bumi. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah sukai adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa keberkahan dalam hidup. Jadi kalau untuk mengaca diri kita, Bapak Ibu, jangan untuk mengaca orang lain. Bagaimana pagi subuh waktu itu untuk melihat kesuksesan ke depannya. Ini metodologi yang dipakai menurut ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi konteksnya itu, Pak. Siapapun kita. Maka sering orang bilang, orang katakan, yang non muslim yang bangun pagi pun mendapatkan. Iya, Allah bagikan semuanya. Kalau rezeki jasmani Allah bagi, Pak. Nah, kita kalau mau kejar itu, bangunlah di pagi hari. Siapapun kita. Usaha apapun kita, apapun profesi kita, lihat kondisi kita hari itu di pagi itu. Kalau pagi itu bangunnya sudah tidak beres, subuhnya tidak beres, tahajudnya tidak beres, langkah ke depan niscaya tidak beres juga. Nah, maka dalam ayat Al-Quran kita wa minal laili fatahajjat. Nah, jadi sebagian malammu, sebagian cuma Allah pinta, Pak. Sebagian itu tidak seluruhnya, Bapak Ibu. Sebagian saja. Dan malam dihitung mulai maghrib. Allahu Akbar maghrib. Itu mulai masuk malam. Sampai kapan? Menjelang waktu fajar, waktu sholat subuh. Sebagian Allah pinta cuma. Maka kata Nabi dalam bahasa kitanya, Pak, kita itu jangan tidur sebelum Isya atau menjelang waktu Isya. Dan jangan lagi banyak, kalau kita orang Palembang, berkelakar betok habis Isya. Segera tidur, Pak. Tidur disegerakan, bangun disegerakan. Itu konsepnya, Pak. Jadi kalau tidur jam 9, jam 10, apalagi usia kita di atas 40-50, bagus, Pak. Kalau Bapak Ibu ada anak, mungkin ada suami, ada istri yang dokter, ahli kesehatan, itu fungsi tubuh kita maintenance otomatis. Kapan? Di jam-jam tidur kita. Otomatis dia maintenance, pemeliharaan. Jantung, ginjal, apalagi semua unsur tubuh yang ada di dalam itu melakukan maintenance. Maintenance itu kalau bahasa kita alat elektronik itu, Pak, di pemeliharaan, di apa ya? Di apa, Pak, bahasa yang pas, Pak? Bahasa kitanya maintenance itu. Kira-kira diperbaikilah mak itu. Cuma otomatis. Makanya ilmu Allah itu sudah sangat maha sempurna, Bapak Ibu. Buktinya mana, Ustaz? Buktinya saat Nabi menerima Maria Al-Qibtiyah. Siapa Maria Al-Qibtiyah? Salah seorang istri Nabi berkebangsaan Qibti, Mesir. Saat itu Raja Mesir ngutus utusan yang dibawanya, kalau bahasa kita sekarang, hadiah itu berupa upeti, macam-macam, Pak. Yang diterima oleh Nabi diterima. Kemudian membawa Maria Al-Qibtiyah, yang akhirnya nanti walaupun banyak ikhtilaf dalam sejarah istri-istri Nabi, termasuk istri Nabi yang memiliki anak laki-laki yang kemudian juga meninggal, Ibrahim namanya, Maria Al-Qibtiyah, walaupun nanti anaknya juga meninggal. Jadi selain dari Khadijah, Nabi punya anak dari Maria Al-Qibtiyah itu. Kemudian yang ketiga dokter, tabib.
Nah, tabib ini juga balik, Pak. Yang 2 diterima, yang 3 ini balik. Kata dokter tadi komentar, kalau bahasa kita, tidak ada gunanya dokter di negeri Madinah ini. Nabi tidak pernah sakit, jarang nian sakit, sahabat-sahabat sehat-sehat. Daripada ada atik gawe, kami balik. Itu, Pak. Jadi maka kalau Bapak Ibu sering lihat, ini secara secara apa? Nalar kebiasaan secara umum. Andai pun Bapak Ibu diet, kan banyak yang seperti itu. Olahraganya teratur, cuma tidurnya begadang. Banyak kan? Tidak usah kita sebut ke personalnya. Innalillah juga dia, Pak. Makanya teratur, dijaga persis. Nabi memang memerintahkan kita untuk makan itu yang halalan thayyibah, betul. Olahraganya teratur. Tapi tadi, Pak, begadang malamnya hobi. Baru tidur jam 1, jam 2. Padahal jam 1, jam 2 maintenance sudah selesai, Pak, tubuh kita. Di situ kita diperintahkan Allah untuk bangun sepertiga malam. Itu fungsi tubuh kita, Pak. Maka andai Bapak Ibu dari jam 1, jam 2 tidak tidur sampai ketemu subuh, sampai ketemu waktu syuruk, tidak ada hal, Pak. Tidak jadi hal, Pak. Cuma coba bayang ke Bapak Ibu tidak tidur malam. Tidak tidur malam. Bapak Ibu ganti di siang hari, tidak tergantikan. Dari siang, dari jam 6 Bapak Ibu tidur ketemu jam 12, masih lesu badan. Karena terbalik hukumnya, Pak. Nah itu, ini yang kami dapat dari sejarah, dari pelajaran hadis. Oh, seperti itu. Maka Nabi, para sahabat di waktu malam, Ustaz, bagaimana yang ahli ibadah? Ahli ibadah, mereka tidur sebentar, sebagian malam. Salah seorang istri Nabi yang bernama Hafsah binti Umar ibnul Khattab. Ini sikok-sikoknya Nabi. Sikok apa? Salah satu istri Nabi, ibu-ibu yang sempat diceri, ditalak. Tapi bukan talak bain, talak roji. Jadi talak 1 masih bisa rujuk. Ngapo? Balik lagi oleh Nabi karena diperintahkan dari Allah melalui malaikat Jibril. Ini Hafsah, kalau bahasa kita ahlul qiyam, ahli bangun malam, wa ahlus siyam, ahli puasa siang. Bahkan malaikat Jibril ngomong ke Hafsah itu istri di dunia dan istrimu nanti di akhirat. Jadi istri Nabi itu semuanya ummahatul mukminin, ibunya para orang mukmin, memiliki kelebihan masing-masing. Kalau Sayyidatuna Hafsah binti Umar ibnul Khattab, penjaga wahyu, julukan beliau itu. Ini bagian bukti nyata yang kita harus perhatikan dalam kehidupan kita. Terus Ustaz, ngapa masih ada penyakit dan sebagainya? Disitulah kita bisa tahu kondisi keadaan orang yang bersabar. Kalau tidak kan tidak ada ujian, tidak tahu gitu. Mana yang sabar, mana yang tidak sabar, mana yang setengah sabar, Bapak-bapak. Jadi jangan juga ngomong ke kakek kalau di Mekah, di Madinah. Banyak ini jamaah. Sering kami ketawa kalau kami dengar. Oh, kalau kamu dulu galak maling, hilang pula duit kamu kakek di sana. Tidak otomatis itu tidak, Pak. Ya jangan seperti itu. Tidak harus itu. Lah kalau dia sudah bertaubat, maka dalam surah Al-Imran disebut wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, kata Allah. Wasari'u, badiru dalam tafsir, cepat-cepat bersegera menuju ampunan Tuhanmu. Kami lupa dalilnya, tapi boleh ditanya ke para kiai yang lain, bahwa kalau maksiat atau dosa kita itu tidak langsung dicatat, Pak. Jadi ada jeda. Ini
Maha bijaknya Allah, Pak. Nah, yang ini kami garis bawahi. Coba tolong ditanya sama para kiai yang ya, lebih ilmunya lebih ini. Kami sampai sekarang masih tanya sana sini dalilnya. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar penjelasan itu. Jadi kalau kesalahan kita, dosa kita, umat Rasulullah itu tidak langsung, misalnya hari ini bapak-bapak habis ngepuk uang langsung dicatat dosa, tidak. Maka di situ dalam hadis dijelaskan, kalau tidak salah riwayat Imam At-Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja berada. Di mana? Di masjid, di musola, di kamar, di WC, di pasar, di mana-mana. Takut kepada Allah. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik. Ini kan menunjukkan kalau kita berbuat maksiat wal iyazubillah, baik disengaja tidak disengaja, cepet-cepet berbuat baik. Bisa dengan istighfar, dengan zikir, bertaubat, semua. Semua apapun hal kebaikan cepat-cepat kita lakukan. Untuk apa? Agar kata Rasulullah SAW, tamhuha, dosa maksiat yang kita lakukan dihapus. Ini Allah Maha Bijak, tahu Allah umat Rasulullah ini. Kita ini Pak malu nak ke masjid, andai aib kita dibuka Allah. Maka kita sering berdoa, Allahumma astur aurati. Tadi imam tadi baca doa itu. Ya Allah, tutupi auratku, maksudnya aib-aibku. Dibaca oleh imam tadi waktu doa. Andai dibuka satu saja, waliyazubillah, kami al-fakir pun mungkin tidak akan berani duduk di sini memberikan nasihat. Tapi Maha Bijaknya Allah tutupi. Kalau dahulu, umat-umat terdahulu kalau berdosa, terutama Bani Israel, itu akan diberi tanda, Pak. Tanda mereka telah berdosa. Kita kan tidak. Mohon maaf, kita yang hadir ini misalnya ada yang batal wudhu, beda tahu gitu. Ada mohon maaf misalnya belum mandi wajib, tidak tahu gitu. Ada yang tadi mungkin misalnya tidak berdoa waktu bangun tidur, tidak tahu gitu. Apa misalnya tadi pagi sudah marahi bini dia sebelum ke masjid, juga tidak tahu gitu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalaluhu. Ini kenikmatan umat Rasulullah, Pak. Ini keutamaan umat Rasulullah. Tapi juga kenikmatan umat Rasulullah. Umur kita tidak panjang, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60-70. Caknya bapak-bapak, apalagi yang lah bersender-sender ini, Pak, kalau 60 masuk, itu umur umat Rasulullah. Baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Tapi Pak, ini bersyukurnya kita tidak sekuat umat Nabi Bani Israel. Bapak-bapak tahu peristiwa Isra Mi'raj? Siapa Nabi yang banyak komentar akhirnya Nabi Muhammad bolak-balik? Nabi Musa. Itu umat Bani Israel. Lihat. Uji Nabi Musa, wahai Muhammad, umatku. Jadi Nabi Musa pengen nunjukkan bahwa umatnya hebat, umatnya kuat. Yang besar tinggi, yang kuat-kuat baik tidak mampu. Yang 50 waktu tadi, coba mintalah, kurangi. Naik turun Nabi Muhammad. Akhirnya sampai 5 waktu masih diomongi oleh Nabi Musa. Tidak kuat wahai Muhammad, mintalah lagi. Tapi Nabi Muhammad sudah malu hadapan Allah. Keberkahan umat Nabi Muhammad walaupun usianya tidak panjang, nilai-nilai ibadah kita panjang, Pak. Contoh, Bapak Ibu puasa Ramadan. Berapa puasa Ramadan itu? Paling banyak 30 hari, Pak. Benar ya? 30, tidak pernah 31.
Nabi ngomong ke barang siapa yang puasa Ramadan disambung sitin, situ min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Kasyamud dahar, bagaikan puasa setahun penuh. Ada yang kuat kita setahun penuh, Pak. Nah, puasa Ramadan belama ini kita tidak, apalagi nak setahun penuh. Tapi nilai puasa kita 30 plus 6 tadi dinilai setahun penuh oleh Allah. Dan Allah mudahkan, tidak harus 6 hari berurutan, tidak harus mulai tanggal 2 Syawal, tidak. Aku kuat mbaknya Senin Kemis baik, ibu-ibu boleh, tafadhol diaturi. Aku nak mulai tanggal 20 Syawal, tak apa-apa, yang penting masih di bulan Syawal. Aku nak selang-seling, hari ini puasa, 3 hari baru puasa, boleh. Lihat tak? Tapi nilainya setahun penuh, Pak. Nilai setahun penuh. Duduknya kita ini ya, duduk. Julus sa'ah, duduknya kita sebentar, sedengan. Fi majalisil ilim, di majelis ilmu. Majelis ilmu kita ini Bapak Ibu, walaupun la tamassu, tidak megang pena, tidak megang buku kita ini. Bukan Sadwi yang ngomong ini hadis, tidak nyatet, wala taktub, walaupun kita tidak nyatet, khairum, masih lebih bagus, masih lebih afdol dari orang yang memerdekakan 1000 hamba sahaya. Ya, duduk kita ini, Pak. Nabi bahkan ngomong ke langsung, lah tahu Nabi umatnya bakal ini. Duduk, hadir majlis, hadir modal badan, telinga, untuk tidak ngantuk Bapak Ibu, Ustaz duit ini ngantuk Ibu loh, tidak nyatet, tidak megang kitab, tidak megang buku, tidak nulis apapun, masih lebih mulia dibanding wong yang bersedekah, yang memerdekakan. Wong memerdekakan sahaya ini sama cak bersedekah, Pak. Hamba sahaya dia merdekakan. Bahkan lebih mulia dibandingkan orang yang bersedekah 500 ekor kuda, yang kuda tersebut dipakai untuk perang. Ini satu hadis saja saya kutip, itu lebih berat. Masih bagus kita. Ngapo, Pak? Sampai semak itunya. Purik, Pak, setan iblis itu, Pak, aman nyingok kita mak ini, Pak. Purik dia, purik tuh bahasa kita Palembang. Ay, keselian dia. Rasanya sia-sia yang dia laku ke Bapak Ibu. Kenapa sia-sia? Karena saat Bapak Ibu hadir majelis ilmu, tahu satu ilmu, hakikatnya bisa dipraktekkan, bisa diajarkan anak, istri, suami, keluarga. Contoh kayak tadi, Bapak Ibu bisa dapat ilmu puasa Ramadan dilanjut 6 hari, itu diamal ke tambah pening setan, Pak. Setahun dinjuk nilai puasa. Nah. Padahal umat Rasulullah tidak banyak. Atau bapak-bapak, ibu-ibu yang kita sudah pensiunan ini, sholat sunnah awabin bainal isya'in, hidup ke waktu bainal isya'in, antara maghrib sama isya. Kita di Palembang ini masih alhamdulillah masjid-masjid bainal isya'in masih penuh. Walaupun mall, kafe, pecel lele penuh juga. Di jamaah itu. Kagetlah, Pak. Jamaah itu tuh dipakai, atau sorenya Bapak pakai. Jam itu pakailah. Sholat sunnah awabin. Dalam hadis barang siapa sholat 4 rakaat yang ba'dal maghrib itu, ada yang ngomong ke 6 rakaat, hadisnya ada banyak versinya, itu Allah berikan ibadah kita dicatat seperti ibadah 12 tahun kita ibadah. Bayang 12 tahun ibadah. Ada yang kuat kita 12 tahun ibadah? Urutan itu tidak kuat. Tadi salat subuh, sebelum salat subuh salat sunnah 2 rakaat salat sunnah subuh, lebih baik dari dunia dan isinya. Dunia dan isinya, Pak. Itu salat sunnah subuhnya, Pak. Mak mana salat subuhnya? Coba bayang, mak mana salat subuhnya? Ini umat Rasulullah. Maka
Tadi dalam ayat Al-Quran, wasari'u, badiru, cepat-cepat menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang seluasnya langit dan bumi. Raja Heraklius sempat saat diberikan surat oleh Rasulullah untuk bertobat memeluk Islam dan janjinya nanti akan dimasukkan surga seluas langit dan bumi. Ini raja pinter, Pak. Di mana neraka kalau mak itu? Maka Nabi itu tunjuk sifat fatonah, Bapak Ibu. Apa fatonah artinya? Cerdas, agar biasa berargumentasi sama orang-orang yang tidak percaya. Lihat bagaimana jawaban Nabi. Nabi balik nunjuk pertanyaan. Fa'aina, kalau mak itu bagaimana lail iza ja'an nahar. Pak, ditanya oleh Heraklius, surga itu seluas langit dan bumi. Cak mana neraka? Di mana masuk neraka itu? Nabi nanya balik. Kalau mak itu, jika datang malam, di mana siang? Mana, Pak? Sekarang kalau datang malam, di mana siang? Jika datang malam, di mana siang? Jika datang siang, di mana malam? Jadi argumentasi seorang nabi itu memang cerdas. Ini untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Surga seluas langit dan bumi. Jadi dalam ahli tasawuf, ahli tauhid, ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah diletakkan di mana neraka, surga, atau itu buktinya. Buktinya kita jengok saat ada siang, terus ada malam, ada kan? Terus saat kita nanya di mana siang, yang jelas kayak siang muncul lagi, malam muncul lagi. Itulah ilmu kita batas itu. Pak, ini nalarnya, ilmu kita batas itu, Pak. Buktinya ada kan siang, Pak? Ada tak siang, Pak? Ada. Kayak kapan kita ini mana malam? Malam ada juga. Ya? Jadi saya bingung. Inilah Allah Maha Kuasa tadi. Allah Maha Kuasa. Ini baru urusan tempat. Ya tidak usah jauh-jauh. Bapak-bapak yang suka perjalanan, beda waktu itu sangat signifikan. Sini Mekah, Madinah 4 jam, Mesir 5 jam, Yaman 4 jam, selisih waktu. Jadi kalau sana beda dengan kita, tidak usah ribut. Waktunya beda. Kira-kira itu, Pak. Amerika berapa jam, selisih terus, semuanya selisih. Di Australia berapa jam, beda-beda semua, Pak. Semua beda. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasari'u, aibadiru, cepat-cepat, terutama saat kita berbuat salah dan dosa, Bapak Ibu. Cepat-cepat apa? Bertaubat. Cepat-cepat bertaubat. Tadi maka hubungannya tadi, kami pernah belajar itu, tapi mungkin kealfaan kami lupa dalilnya itu. Jadi kalau kita buat salah itu tidak langsung tertulis salah kita, karena masih ditunggu oleh Allah taubat kita. Maka sabar itu, Pak, pada indasat matil ula, pada saat hentakan yang pertama. Misal Bapak Ibu bak motor atau naik mobil terserempet, kena spion, kena bodi mobil, yang ada emosi, tidak sabar. Ustadz, aku setelah 10 menit istighfar. Kalau dinilai sabarnya tidak sabar, karena sabar itu saat hentakan yang pertama tadi, Pak. Indasat matil ula, astagfirullah. Sudah diselesaikan dengan baik-baik. Ini tidak nunjuk-nunjuk, marah-marah, asuransi, segala macam dibahas. Cuma setelah dia emosinya reda, mungkinlah duduk, lah minum, ada bininya, sabar ya, sabar Pak, astagfirullah. Ini Pak, tetap kita dapat segera taubat tadi, tapi tidak dapat ilmu sabar, Pak. Ilmu sabarnya tidak dapat, karena sabar itu yang dibuktikan Nabi. Lihat, salah satu yang
bukti seorang kenabian itu Pak dibuktikan saat oleh orang-orang Nasoro Yahudi saat Nabi ditagih hutang. Padahal belum jatuh tempo Pak. Nabi dengan Sayyidina Umar jalan, tiba-tiba ditarik apa namanya ini sorbannya, sehingga sini berbekat. Nah, itu bukti kesabaran. Ada Nabi marah-marah? Tidak marah, sedikit pun tidak. Senyum Nabi. Ada apa? Dan ini sifat seperti ini dimiliki semua Nabi Pak. Nabi-nabi itu cuma kadar sabarnya berbeda-beda. Nabi Isa dicaci maki oleh kaumnya. Selesai, Nabi Isa ngomong, ada lagi tak? Hawariyun, pengikut Nabi Isa ngomong, wahai Nabi. Kalau baca kita, wahai guru, wahai syekh, kira-kira itu. Ngapo? Tidak dijawab tadi. Dalam dadaku ini, dalam hatiku, tidak ada kata-kata kotor, nak usah balas. Tidak ada sumpah serapah. Maka sering kami sampaikan, teko itu, ibu-ibu tahu teko tidak akan mengeluarkan isinya kecuali yang di dalam teko itu kan. Kalau isi teko itu kopi, yang keluar apa Pak? Kopi. Kalau isi teko itu susu, yang keluar susu. Kalau isi teko itu teh, yang keluar teh. Kalau isi teko itu comberan, yang keluar comberan. Itulah hati kita hakikinya Pak. Tapi balik dari sini jangan ngaco wong, kata kami tadi, ngaco diri kita masing-masing. Nah, lanjutan masih tidak waktunya? Masih ya, 10 menit lagi mungkin ya. Lanjutan dari ayat tersebut, Bu, ini yang harus kita perhatikan. Tadi kan uiddat lil muttaqin, surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Allah sebutkan ini ciri di antara, nanti di ayat yang lain ada lagi cirinya, di antara sifat ciri orang yang bertakwa, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa itu yang bertakwa? Allazi, mereka orang-orang yunfiku, yang menafkahkan, menginfakkan hartanya, sarra dalam kondisi lapang, dorro dalam kondisi sempit. Nah Pak, ini ciri bertakwa Pak. Jadi kalau kita baru waktu banyak duit sedekah, belum Pak, karena dalam kondisi dorro sempit juga. Ini dilakukan oleh para ummahatul mukminin. Kalau kita nih Pak, kalau baca ada hitung-hitungan sedekah itu, tidak ada. Maka ittaqun nar walau bisyikki tamroh, kata ummahatul mukminin Aisyah meriwayatkan hadis. Salah seorang istri Nabi, ibu-ibu, kalau pengen melok istri Nabi yang cerdas, pelok Cak Aisyah. Aisyah itu otaknya pecah rekaman Pak. Kalau yang dia jingok dia ingat, yang dia baca dia hafal, itu Aisyah. Maka Nabi menikah dengan Aisyah. Nah, cuma banyak kita ini berpikiran yang jelek tentang Aisyah. Ngapa? Dinikahi Nabi usia 6 menjelang 7. Apa bahasa sekarang? Tak lemak nyebutnya, waliyazubillah. Baru serumah dengan Nabi saat di Madinah, usia 9 tahun. Saat beliau sudah balik. Pak, jangan skeptis dulu Pak. Ada tak cacian uang kepada Nabi saat itu Pak? Orang Quraisy, Yahudi, Nasoro, bahwa Nabi menikahi Aisyah, nikahi budak kecil, ada tak? Tidak ada sedikit pun satu pun riwayat. Muncul itu kan saat ini. Jadi membaca 15 abad yang lalu, Bapak Ibu jangan jingok sekarang. Sekarang umur 20, 25 baru nak nikah. Umur 6, umur 7 tahun pegangannya gadget. Itu bedanya. Jadi secara apa? Ilmu apa itu? Antropologi, sosiologi, beda manusia 15 abad yang lalu. Biasa. Hafsah itu menikah usia 12 tahun dengan suami yang pertama. Tadi yang kami sebutkan istri Nabi yang keempat. 12 tahun nikah. Dan masih banyak orang-orang Nasoro Yahudi saat itu menikah di usia itu. Postur tubuhnya beda,
akalnya beda saat itu, Pak. Kalau bapak-bapak rajin baca sejarah Eropa, ada raja Eropa yang nikah umur 9, Pak, bahkan ada yang 4 tahun, ada, Pak. Kami lupa namanya. Ada, baca sejarah Eropa itu. Mereka lupa sejarah mereka. Jadi bukan menikahi anak kecil, itu kebiasaan bangsa-bangsa dahulu sudah. Nikah di Suya itu. Wong kami ada kawan ustad yang dia emaknya itu menikah umur 11-12 tahun saat itu. Tahun-tahun ya setelah perang kemerdekaan. 11-12 tahun. Jadi beda dia sama emaknya itu berapa? 13 tahun atau 14 tahun, Pak. Dan biasa tidak jadi itu. Jadi jangan sampai kita menjas saat ini tentang kondisi Aisyah yang dinikahi di usia 6 tahun. Betul saat itu belum balik. Saat usia 9 tahun dia balik. Baru serumah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ummahatul mukminin, Aisyah ini biasa. Kata Aisyah, ittaqun nar, peliharalah dirimu, jiwamu dari api neraka walau dengan bersedekah bisyikki tamroh, kalau kita sebiji kurma. Biasa, Pak, sahabat bersedekah 1 cangkir, 1 suang bawang, apa namanya, sebiji bawang lah payannya, itu, Pak. Ibu-ibu biasa sedekah. Jadi mereka sedekah tidak harus kaya, tidak nunggu sehat. Kita ini waliyazubillah giliran sakit ngumpul ke kawan sekampung, nyumbang ke masjid, tak tolong doanya Pak Haji di masjid, ini istri aku sakit. Kan banyak kita Pak itu kan. Ya boleh, tidak, bukannya dilarang, boleh. Cuma alangkah indahnya tadi kita sedekah di saat sempit. Ini orang-orang, para sahabat seperti itu. Panjang sebenarnya kisah. Ada Sayyidina Sya'ban radhiyallahu an, sahabat Nabi. Cuma kalau kami kisah ke cerita ini tidak selesai karena habis tinggal 5 menit lagi waktunya Terakhir sebagai penutup kisah Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Cicit Rasul. Tadi wal kaziminal ghaiz, ciri yang kedua. Sedekah dalam kondisi sempit, dalam kondisi senang. Yang kedua menahan amarah. Tadi kisah yang kami sampaikan Rasulullah tadi, wal afina anin nas, mudah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka terhadap orang-orang yang berbuat muhsin, ihsan. Kisahnya tadi Sayyidina Ali bin Husain. Beliau punya sahaya jariyah. Saat itu ingin mengambil air wudu. Zaman bingan Pak pakai kendi lah uji kita pakai kendi wadah wudu. Cuma mungkin tersenggol atau apa lu pecah. Saat itu Sayyidina Ali melihat muka jariyahnya pun langsung menjawab dengan satu ayat Al-Quran, wal kaziminal ghaiz. Kemudian Sayyidina Ali senyum, aku tahan amarahku, kan nahan amarah. Setelah ngomong itu, wal afina anin nas, ini jariyahnya ini pinter Pak, solehah, wal afina anin nas. Kata Sayyidina Ali bin Husain, aku maafkan engkau. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata jariyahnya tadi. Allah senang dengan kita yang berbuat ihsan. Mulai detik ini, saat ini, aku bebaskan engkau, aku merdekakan engkau. Perkara mecah ke guci, mecah ke ember kita tadi, merdeka itu hamba. Memang betul-betul dipraktek. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dia tulis kalau ada yang nak ditanya ke, nak didiskusi ke, yang mana bisa kami jawab, insya Allah kami jawab. Ya. Kalau yang tidak bisa, ya jadi PR. Kan itu Bapak Ibu, silakan dia tulis. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo dari Bapak-bapak dulu, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada 2 pertanyaan. Tadi mengenai perceraian, sudah itu mengenai surga neraka ya. Yang mau ditanyakan sekarang ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang nyeleneh ini pertanyaan ini. Ini menyeleneh pertanyaan ini. Pertanyaannya, tadi ada perceraian kan cerita tadi kan. Ini suami istri ini. Kalau yang si suami ini selingkuh, itu istri itu bisa memaafkan. Tapi kalau istri yang selingkuh, itu suami terus cerai itu. Nah ini mana ini cerita ini? Supaya adil-adilnya ini. Itu ya, pertanyaan itu. Jadi kalau istrinya selingkuh, cerai. Kalau lakinya selingkuh, dimaafkan. Ini mana kejadian ini? Satu ya. Kedua, ini mengenai surga neraka tadi. Jadi surga itu seluas langit dan bumi ya kan. Kalau neraka itu tidak tahu di mana kan. Ya. Nah sekarang kan manusia ini kan pahalanya ditimbang. Kalau banyak berat masuk surga. Kalau banyak jahat masuk neraka. Sekarang kalau timbangannya ini di tengah-tengah itu. Mak mana yang diceritakan di mana dia adanya? Nah, inilah kira-kira pertanyaannya. Langsung dijawab dulu, Pak. Silakan, ada lagi? Ada lagi? 2 lagi, silakan. Ya. Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf, nggak tahu nama Pak Ustaz siapa. Ustaz saja ya. Pertama, banyak sekali yang telah disampaikan yang telah memotivasi kita semuanya. Tadi Ustaz menyampaikan kita ini di mana saja, kapan saja itu beribadah, bertakwa, termasuk dalam WC. Nah, kalau dalam WC itu caranya kita gimana? Cara kita beribadah, cara kita bertakwanya. Terima kasih. Satu lagi, Ibu. Ibu, ada? Dari ibu-ibu silakan. Ada ya? Ada, Bu? Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah banyak pencerahan pagi ini yang ingin kami tanyakan. Kita kan semuanya pengen masuk surga ya Teh. Nggak ada yang mau masuk neraka. Nggak ada semua yang mau masuk ke neraka itu. Sekarang yang ingin kami tanyakan, adakah ciri yang nampak sekarang bahwa kita tuh tidak masuk surga? Cirinya apa dia Tad? Kadang-kadang hati masih gimana gitu ya. Mulut kita maaf, tapi hatinya masih dongkol, lebaran maaf. Tapi masih ya, gimana kiatnya itu untuk membersihkan hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ustaz, langsung. Yang pertama dari, maaf Pak kami juga udah hafal namanya Pak Haji ya. Memang fenomena sekarang tingkat perceraian terlepas disukai dan tidak disukai, datanya memang meningkat tinggi Pak. Kalau tidak pengen diomongin meningkat banyak, nah itu memang juga sekarang tidak tua muda, idak cowok, idak cewek, idak wong di Pulau Jawa, Sumatera, dimanapun banyak yang selingkuh. Karena perihal YouTube ini banyak nian, Pak. Terus selingkuh itu kayak mana? Ya selingkuh itu dosa. Itu satu. Harus pahami Bapak Ibu, dosa besar itu termasuk. Karena apa? Karena dia termasuk dari rangkaian, ingat kita zina itu aja disuruh menjauhi. Wala taqrabuz zina. Lah ini kan wong yang bukan mahram kita. Nyingoknya beda boleh Bapak Ibu. Nyingoknya, megangnya tak boleh, tambah lagi. Apalagi selingkuh. Itu, Pak. Nah, sekarang cerai. Hak cerai ada pada suami, Bapak-bapak, laki, kita lanang.
Ibu-ibu tidak punya hak cerai. Maksud hak menceraikan tadi itu suami. Maka kalau ibu-ibu ngaju ke gugatan cerai, nanti suaminya yang menceraikan. Iya apa tidak? Paham maksudnya? Dalam ilmu agama. Jadi punya hak cerai itu kita lanang, Pak. Sudahkah aku talak satu misalnya? Talak, jatuh talak. Walaupun sambil main-main. Kalau dia ngomong ya, kalau talak satu jatuh, Pak. Itu. Ini kita singkat-singkatnya. Kayak ilmu talak, memang panjang penjelasannya, Pak, dalam fikihnya. Makanya kalau bahasan-bahasan seperti ini itu harus komprehensif dan terus. Itu ya. Itu satu. Kedua, bagaimana tadi kalau laki-laki dimaafkan? Ya, benar itu, Pak. Kalau cewek tidak, itu balik ke kita lanangnya sebenarnya. Siap tak terima? Siap tak? Kalau dia pengen siap, pengen diperbaiki istrinya, karena dia merasa bersalah, karena tanggung jawab istri, tanggung jawab dia, istri sampai berselingkuh berarti ada hal dengan dirinya. Kan seperti itu bisa jadi, maka di situ hak kembali kepada sang suami, mau dicerai atau tidak. Kalau tidak tahan cerai, selesai, habis masalah. Walaupun perbuatan cerai itu halal tapi dibenci Allah. Tak itu, Pak. Fenomena seperti itu. Balik ke kita suami. Jadi bahasa cerai itu bukan perintah, Pak. Solusi alternatif terakhir. Jadi kami masih ngaji di pondok, kita buka majelis fikih keluarga Islami. Ini di hari setiap Ahad pagi-pagi. Itu kajiannya kitab dari Said Habib Maliki Al-Hasani. Itu kitab itu menjelaskan bahwa cerai itu bukan perintah, tapi solusi paling akhir jika ada permasalahan problematika rumah tangga. Kalau kita masih mampu bertahan, bertahan. Kalau memang sudah tidak bagus, tidak baik, masing-masing individu pembahasannya. Jadi ini, Pak, sama kayak kita yang ngerasa ini bini kita ini bukan uang lain kitanya. Kalau kitanya sudah tidak mampu, tidak bisa untuk rujuk dalam rumah tangga, cerai. Makanya cerai itu perbuatan yang boleh, tapi Allah tidak senang karena efek dan akibat perceraian itu sendiri. Seperti itu Pak. Jadi bukan diperintah kalau itu. Sama kayak kita memahami, Ustaz, lanang ini diperintahkan untuk nikah 2, 3, 4, bukan diperintah itu. Kita kadang tidak tuntas belajar ilmu tata bahasa. Kita yang kita pakai dalil, perintah Allah menikahlah kamu dengan 2, 3, 4. Tidak ada Nabi merintah ke itu. Bukan perintah. Itu ya. Kayak itu maksud perintah itu, ayo lakukan sholat. Itu perintah. Seperti itu, Pak. Ini solusi yang ditawarkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Kalau ada masalah rumah tangga, ayo. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, melakukan cerai. Agak bahasan bab cerai, talak 1, 2, 3, talak. Misalnya ibu-ibu, uji laki sudah kau balik ke rumah. Apakah jatuh talak? Belum tentu. Balik tanya gitu sama lakinya. Apa maksud dia nyuruh balik tadi? Itu masih kias. Ini kan panjang, Pak, kata kami tadi bahasannya. Cuma secara umum kami jawab seperti itu. Itu Terus bertakwa di mana saja berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Termasuk di WC, toilet kami ngomong. Bapak, kalau Bapak Ibu masuk toilet dengan sunnah Nabi itu ibadah. Itu bertakwa sudah. Masuk WC, mungkin dulu pekan-pekan yang bulan-bulan yang lama pernah kami sampaikan, kaki apa? Kaki baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini ajaran Nabi. Pakai sendal, maka sendal di WC harus ada. Pakai tutup kepala, itu bagian takwa, Pak. Itu berdoa dalam hati saat hendak bercebok. Apa doanya? Allahumma hassin
farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq, ajaran Rasulullah. Setelahnya selesai kita buang hajat, kita bersyukur pada Allah, alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afan. Itulah hakikat kita bertakwa kepada Allah. Jadi jangan sampai kita cuma di masjid dapat pahala. Tidak, Pak. Melangkah kaki, andai kita tidak ingat baca doanya, tidak ingat waktu ceboknya, cuma waktu masuk kita sesuai sunnah Nabi. Waktu masuk pakai tutup kepala, sudah bagian dari takwa kepada Allah. Itu maksudnya, Pak. Pak Haji, itu jadi bagiannya. Ada lagi? Yang satu tadi ibu-ibu. Nah, ini agak cukup berat ibu-ibu ya. Untuk semua. Cuma ini kami seperti ini. Kami dapat satu pelajaran. Jadi ciri Allah senang sama kita, ridho sama kita, Allah mudahkan kita berbuat baik. Itu Pak konsep yang paling utama. Andai kita sulit, agak berat berbuat baik, cek 1 kali 24 jam hari itu ada tak maksiat yang kita lakukan. Biasanya ada. Kami tanya langsung ke kiai, ngapo kadang kita nih ibadah berat nih. Beliau dikit jawabnya, coba cek hari itu, pernahkah kita bermaksiat? Ini maksiatnya Pak, zahir maupun batin Pak, ibu-ibu. Zahir kita sholat, batin ngatoi, sudahlah Pak Haji itu cak yoyo nih nanyo mak ini mak, dah Pak Haja itu nanyo nyingok ida, misal, itu misal dalam hati, itu penyakit hati itu Pak. Itu Pak, itu faktanya Mak, itu contohnya. Jadi saat kita dimudahkan Allah untuk berbuat baik, beribadah, maka hakikatnya Allah ridho. Maka sering kami sampai ke rumah sebelah masjid, ngelangkah paling 10 meter, berat. Kapan cerita masang status, alhamdulillah sampai ke puncak Bromo, alhamdulillah sampai ke gunung ini. Gunung ini sampai Pak puncak Bromo tuh Pak, aman cak kita ini Pak, ngitir kaki kita Pak naik uji kita kan tinggi Pak, ini naik tangganya, ada tangganya naik tinggi, kira-kira giliran ke masjid tidak mampu karena ridho Allah. Maka jangan pernah kita ngomong ini kan karena aku pengen, tidak, la haula wala quwata illa billah. Itu konsepnya Pak. Pengen banyak sampai sekarang, Ustadz aku pengennya nak sholat subuh, tidak subuh dia ke masjid, pengen baik, Allah belum ridho. Hati-hati, jangan itu yang sering kami ingat ya. Mudahnya kita berbuat jahat, mudahnya kita berbuat maksiat, jangan kita kena sudah murkanya Allah tadi. Giliran diajak buat baik payah. Itu satu cirinya Bu. Walaupun nanti di akhir kita berharap ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu singkatnya Bu. Jadi balik kaget Bapak Ibu, untuk nge-track diri kita masing-masing, mudah tak buat baik? Mudah tak? Kawan minta bantu, mamang, bibi minta tolong. Kita ini kadang di masjid baik Pak, maaf kadang baik nih. Mamangnya nelpon, bisa dak aku minta tolong minjem duit 1 juta be. Panjang alasan, anak sekolah bayar kuliah ini itu, tidak masuk dalam Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syarr. Fujaah itu spontan Pak, baik itu. Wong baik hakikatnya spontan. Kalau wong baik dia pasti aku cuma tidak sebanyak itu, bisa bantu. Itu spontan. Tapi kalau anak untuk introspeksi kita, tapi jangan ngacoi wong, balik ngacoi. Payahnya itu berasal sama Bu Haja itu, pelit Bu Haja itu, ngatai wong namanya gitu. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Mohon maaf. Bapak Ibu ada lagi, silakan. Satu lagi. Apa Pak? Ya. 2. Apa? Di mana tempat tadi?
Oh ya, mizan. Kalau yang di WC tadi sudah jelas kami jawab panjang sebenarnya Pak, yang ke toilet tadi. Cuma kalau tadi Bapak ngomong ke yang mano ngapal di tempat yang apa namanya penuh berkah di masjid, di tempat-tempat yang baik. Andai niat kita terpikir dalam hati. Kita misalnya kebelet di WC. Azan berkumandang kedengeran di WC. Jawabnya dalam hati, jangan keluar kata-kata. Dalam hati. Kan doa yang dianjurkan juga itu dalam hati ibu-ibu. Doa-doa yang kita baca dalam WC dalam hati. Itu bagian dari kita menjalankan sunnah Nabi. Tadi mulai masuk doanya kami ajari kalau sudah tadi Pak. Nah mizan sebagai ini memang agak berat di mizan ini Bapak Ibu. Kita nanti ada menghadapi fase-fase di akhirat. Ya. 3 fase ini dijaga. Kalau kita ketemu Rasul insya Allah kita selamat. Ya. Ada fase kayak mizan. Ya. Ada fase di haud dulu. Ya, telaga haud uji kita sungai. Itu Pak, Ibu, itu ada sinyal langsung terdeteksi umat Rasulullah yang bisa masuk terdeteksi. Kapan tidak mundur otomatis. Minum dari banyu yang langsung dibagi oleh Rasulullah. Insya Allah alamat selamat kita kalau sudah masuk di situ kena. Kalau tidak dapat di mizan. Betul, mungkin memang penjelasannya agak ini mizan nih Pak. Uji kita dacing memang ada kiri kanan, ada gambaran yang seperti itu masuk kiri kanan agak di berat, mana yang berat banyak yang baik atau yang buruk ya dacing yang sering kita itu kan ya seperti itu ya nanti Allah yang paling tentukan kalau sama Pak Haji tadi dan lain sebagainya itu ya nanti Allah pasti tentukan karena yang paling utama nanti akan ditimbang sholat. Nah ini Bapak Ibu tolong perhatikan sholat. Tidak main-main kalau yang sholat. Kalau sholatnya lolos, yang lain biasanya lolos. Awalu ma yuhasab. Yang pertama kali akan dihisab umatku as-sholah kata Nabi sholat. Itu tentang mizan. Kalau ketemu dengan Rasulullah itu Nabi nunggu. Hadis sahih Nabi, aku tunggu umatku di situ. Yang terakhir Nabi tunggu di jembatan Siratal Mustaqim ibu-ibu. Nah kalau tidak ketemu juga situ berharap satu doa pamungkas Nabi masih ada. Semua ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fin nar. Ini Bu. Cuma kalau baca yang ini yo terakhirnian lah masih terakhirnian. Tidak ada lagi memang harapan terakhir syafaat Nabi. Yang di surga masuk surga, di neraka masuk neraka. Nabi izin sama Allah diizinkan oleh malaikat, oleh Allah nak nyingok umatnya. Nah, siapa be umatnya yang di neraka yang ada sebesar kunang-kunang lah gitu. Jadi cahaya iman itu Pak tidak mati dibakar di api neraka walaupun kecil Nah, Nabi angkat itu umatnya. Ini yang paling terakhir. Umat Rasulullah. Inilah syafaat Rasulullah diselamat Cuma jangan jadilah Ustaz tercicip neraka sudah tapi itu Pak. Itu yang sudah di neraka wal iyazubillah. Cuma paling tidak itu diselamatkan oleh Nabi. Habis itu habis keselamatan tuh. Mungkin itu Bapak. Cukup Pak Ustadz Muhammad, bisa ditutup dengan doa. Ala haziniyah wa ala kunyatin sholih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim.